mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamera. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalau ini. Ikutilah serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23 Perempuan di Ujung Jalan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adiaswara dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-7 ini Anda didukung sekarang para masih pelakon. mendengarkan Suryadi Sandiwara sebagai Radio di bongkar, channel Ari Memori sebagai tukang 80. warung, Ayu sebagai istri tukang warung, Naryo sebagai Kisabrang, Aris sebagai Kijabri, Unang sebagai Aki Anang, Ashari sebagai Awu, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Bongka akhirnya bisa selamat keluar dari dalam desa Sendangkarang, yang sebenarnya bukanlah desa, tetapi sebuah hutan. Sementara kawannya yang bernama Lambi masih bersenang-senang di sana bersama seorang perempuan muda yang bernama Nyai Rompang. Bongka selamat ketika dia ditolong oleh seorang perempuan tua yang bernama Nini Jatisuli. Namun ketika Bongka sudah keluar dari dalam hutan itu, Bongka tidak melihat Nini Jatisuli. Bongka hanya menemukan sebuah hutan angker yang bernama Sendangkarang. Dan setelah dia melihat seorang perempuan berdiri di ujung jalan desa, ketika Bongka menunggang kuda di jalan desa itu, hanya itu yang bisa diingatnya. Kau jangan jauh-jauh merumput. Mana aku? Hari sudah pagi. Kenapa aku tidur di tengah hutan begini? Mana jalan yang aku lalui tadi?
ini jalan itu. Ternyata jalan ini ada di tepi hutan. Bukankah aku baru saja menunggang kuda dan keluar dari desa Sendang Karang? Mana kudaku? Oh itu, kudaku sedang merumput. Aneh, padahal aku baru saja turun dari kuda. Tapi kini aku tidur di sini. Bahkan tadi aku melihat sebuah warung. Mana warung itu? Oh, itu. Wah, itu ada di bawah pohon jamblang. Wah, perutku lapar sekali. Aku akan cari makanan di warung itu. Oh, masih belum buka warungnya ini, Nyai? Sudah Kisanak. Kenapa Kisanak berdua takut melihatku? Maaf, kami melihat Kisanak tidur di situ sejak kemarin sore. Kemarin sore? Iya, istriku ini yang melihat Kisanak tidur di sana. Lalu istriku memanggil aku untuk membangunkan Kisanak. Tapi Kisanak tidak bangun-bangun. Kisanak tidur pula sekali. Sehingga kami tidak mau membangunkan Kisanak. Bahkan kenapa Kisanak? Maaf Kisanak. Bahkan kami kira Kisanak adalah seorang rampok yang akan merampok kami. Apakah tampangku ini adalah tampang rampok? Ya, biasanya memang begitu Kisanak. Penglihatan kalian memang betul. Karena aku adalah perampok yang tergabung di dalam kumpulan perampok harimau kumbang. Kisanak mau makan apa? Apa saja. Kami belum punya apa-apa sepagi ini kecuali nasi putih. Apa saja, aku lapar sekali. Iya, baik. Apakah di belakang warung kalian ini ada sumur? Ada. Kalau begitu aku mau cuci muka dulu. Iya, silakan. Sementara aku cuci muka, kalian siapkan saja makan untukku. Kang, apakah Kakang yakin kalau orang tadi orang baik-baik, Kang? Sudahlah, kita tidak usah pedulikan dia itu siapa. Yang penting sekarang kita siapkan makan untuk dia. Asal semua dia bayar apa yang dia pesan. Tapi aku masih merasa takut, Kang. Wajahnya mengerikan, sedangkan tubuhnya kumal sekali. Bahkan mungkin kawannya yang seorang lagi sedang mengintai kita, Kang. Aku malah berpikir bahwa kawannya yang seorang lagi pasti sudah mati. Mana ada orang yang bisa bertahan hidup 2 minggu tanpa makan dan minum di dalam hutan. Kalau betul-betul dia dan kawannya itu merampok kita, bagaimana, Kang? Apa yang akan mereka rampok dari kita? Tapi, Kang, dia datang. Segar rasanya setelah aku cuci muka begini. Silakan Kisanak. Makanan yang ada baru ini saja. Tidak apa-apa. Yang penting aku bisa mengisi perutku. Dengan lahap Bongka makan makanan yang disediakan oleh pemilik warung. Walaupun makanan yang disediakan hanya seadanya saja. Sementara itu pemilik warung dan istrinya memperhatikan cara Bongka makan. Bahkan mereka menjadi heran. Sudah berapa kali mereka menyediakan makanan tambahan. Tapi selalu habis disikat Bongka. Setelah agak lama, barulah Bongka selesai makan. Bongka tampak kenyang sekali. Sambil mengusap-usap perutnya, Bongka duduk dengan santai. Tapi ia tidak tahu kalau ia sudah tidak makan selama 2 minggu. Baru kali ini aku makan sebanyak ini, Kisanak. Walaupun makanan yang Kisanak sediakan hanya seadanya saja. Mungkin Kisanak sudah lama tidak makan. Oh iya, sudah 1 hari 1 malam aku tidak makan. Sehingga aku lahap sekali memakan makananmu ini. Kalau boleh kami tahu, Kisanak dari mana? Aku baru saja dari desa Sendang Karang. Sendang Karang? Sendang Karang. Maaf Kisanak, tidak ada desa Sendang Karang di sekitar sini. Yang ada hanyalah hutan Sendang Karang. Tidak ada? Betul Kisanak. Aku baru saja bersama dengan kawanku masuk ke desa itu kemarin sore. Maaf Kisanak. Aku dan istriku ini tidak pernah mendengar ada desa yang bernama Sendang Karang di sekitar tempat ini. Mana bisa? Aku baru saja dari sana. Di sebelah mana desa itu Kisanak? Di sebelah sana. Nah itu, aku dan kuda tungganganku baru saja keluar dari desa itu. Maaf, di sana tidak ada desa yang bernama Sendang Karang. Di sana yang ada hanyalah hutan angker yang bernama Sendang Karang. Aneh. Siapa bilang? betul Kisanak. Di sana tidak ada desa. Yang ada hanya hutan angker bernama Sendang Karang. Hutan angker? Betul. Di sana ada hutan angker yang bernama Sendang Karang. Dan biasanya tidak ada orang yang selamat masuk ke dalam hutan itu. Tapi Kisanak hebat. Kisanak sudah bisa keluar dari dalam hutan itu dengan selamat. Dia ini pasti orang sakti, Kang. Dia bisa keluar dari hutan Sendang Karang dengan selamat. Iya, pasti. Tapi kawannya tentu sudah mati di dalam hutan itu. Kenapa kalian berbisik-bisik melihatku? Ada apa yang aneh padaku? Tidak. Kami hanya menduga bahwa Kisanak pasti seorang yang sakti.
sehingga bisa keluar dengan selamat dari dalam hutan itu. Tapi kami tidak melihat kawan Kisanak yang seorang lagi. Kawanku? Kalian melihat kawanku? Di mana? Kami melihat Kisanak dan kawan-kawan Kisanak melintas menunggang kuda di muka warung kami ini 2 minggu yang lalu menuju ke hutan itu. 2 minggu yang lalu? Iya betul. Yang paling jelas melihat Kisanak melintas di sini adalah istriku ini. Rasanya aku baru saja masuk ke hutan itu kemarin sore. Bukan kemarin sore, Kisanak. Aku melihat Kisanak berdua menunggang kuda 2 minggu yang lalu melintas di depan warung kami ini. Tapi ketika itu hari memang telah sore. Dan sejak senja kemarin, kami melihat Kisanak tidur dengan pulas di sana. Kami tidak berani membangunkan Kisanak. Sementara kuda Kisanak berkeliaran ke sana kemari mencari rumput. Aneh. Betul-betul aneh. Dengan agak takut Bongka menceritakan pengalamannya selama di dalam desa Sendang Karang. Kedua suami istri itu mendengarkan dengan rasa takut juga. Mereka takut kalau kejadian itu menimpa mereka berdua. Setelah puas bercerita, Bongka lalu menanyakan bagaimana dia sampai bisa melihat hutan menjadi sebuah desa. Hanya itu yang tidak bisa aku pikirkan. Kenapa aku bisa melihat hutan itu seperti sebuah desa? Dan juga kenapa aku hanya merasa bahwa aku baru 1 malam berada di hutan itu. Padahal menurut kalian, aku sudah pergi ke hutan itu selama 2 minggu lebih. Kami tidak bisa menerangkannya Kisanak. Tapi begitulah. Kisanak sudah mengalami keangkeran hutan itu. Tapi Kisanak beruntung karena Kisanak telah diselamatkan oleh perempuan tua yang bernama Nini Jatisuli. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nini Jatisuli itu. Tapi aku tidak tahu di mana rumahnya. Aku rasa Nini Jatisuli pasti tinggal di dekat hutan itu. Kalau begitu, aku akan mencari perempuan tua itu ke sana. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kisanak akan kembali ke hutan itu? Tidak. Aku hanya akan ke tepi hutan itu saja, mencari rumah Nini Jatisuli. Wah, jarak dari sini ke sana itu kan memakan waktu 1 perjalanan di sana. 1 hari perjalanan? Iya. Hutan Sendang Karang itu jauh dari sini. Aku jadi tidak mengerti keterangan kalian. Karena kalian tidak tahu seluk-beluk tentang hutan itu. Kami memang tidak mengerti. Nah, kalau Kisanak akan bertanya tentang keangkeran hutan Sendang Karang, tanya saja pada Aki Anang. Mana orang yang bernama Aki Anang itu? Itu Kisanak. Dia sedang menuju kemari. Sejak kemarin, aku melihatmu. Kau gelisah saja, Jabrik. Ada apa? Kenapa kau gugup? Apakah aku katakan saja pada Ki Sabrang jawab? Biar aku saja yang mengatakannya. Kenapa? Apakah ada hal-hal yang tidak beres? Begini Ki Sabrang. Ketika Ki Sabrang pergi 20 hari yang lalu, aku dan Jabrik mengirim 2 orang pengawal untuk menjaga keselamatan Ki Sabrang tanpa sepengetahuan Ki Sabrang. Keselamatanku? Iya. Tapi entahlah. Sampai hari ini kedua orang itu belum juga kembali. Siapa mereka? Bongka dan Lambi, Ki. Jangan-jangan mereka telah tersesat di hutan Sendang Karang. Seharusnya kalian tidak mengirimkan mereka untuk mengawalku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Iya, seharusnya memang begitu, Ki. Tidak usah kalian pikirkan. Lambi dan Bongka adalah orang-orang pilihan. Mereka bisa menjaga diri mereka. Aku juga tidak melihat Anindya sejak kemarin. Di mana dia? Anindya sudah pergi 3 hari yang lalu, Ki. Kemana dia? Katanya dia pergi ke Dharmasraya untuk menemui Raden Wangsadirja. Oh, ke sana. Ya. Bagus, berarti dia menuruti rencanaku. Jangan-jangan Ki Sabrang sedang menjalin hubungan dengan Raden Wangsadirja untuk menghancurkan kita, Ki Awuk. Itu tidak mungkin, Jabrik. Jadi, begitu cerita tentang Sendang Karang. Dulu hutan itu memang sebuah desa. Tapi kini sudah menjadi hutan belantara yang angker. Karena seluruh penduduk desa itu tewas diserang oleh burung-burung gagak siluman yang dipelihara oleh iblis perempuan yang bernama Mak Rompang. Kalau begitu, kawanku Lambi sedang bercumbu dengan iblis perempuan itu, Ki Anang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia menampakkan diri dalam wujud seorang gadis yang cantik. Apakah Lambi masih bisa diselamatkan, Ki Anang? Susah sekali. Kecuali Nini Jatisuli yang kau temui itu menolong Lambi. Kalau aku ke rumah Nini Jatisuli, bagaimana, Ki? Aku sendiri tidak tahu di mana rumah Nini Jatisuli itu, Bongka.
Bahkan menurut yang ku tahu, perempuan tua yang bernama Nini Jatisuli itu hidup ratusan tahun yang lalu. Dan tentu kini dia sudah meninggal. Jadi aku bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, sebaiknya kau pulang saja ke kampungmu sebelum iblis perempuan itu mencarimu. Tampaknya Mak Rompang itu bagi Aki adalah siluman yang sangat hebat dan sangat ganas. Ya, memang begitu. Bahkan baru-baru ini Desa Mentilin pun mengalami nasib yang sama seperti Sendang Karang. Kau tahu Desa Mentilin itu? Tahu, Ki? Jadi desa itu hancur. Hancur. Kini desa itu tidak berpenghuni lagi. Rupanya aku baru saja mengalami kejadian aneh. Ada perempuan cantik menuju ke warung kita ini, kan? Mana? Itu. Cantiknya. Jangan-jangan perempuan ini yang bernama Mak Rompang. Aku takut, kan? Di sini ada Aki Anam. Aki Anam, apakah perempuan itu yang bernama Mak Rompang? Mana? Bahwa Bongka sampai di sebuah warung di tepi jalan. Bongka bercerita kepada tukang warung dan istrinya bahwa ia baru saja datang dari desa Sendang Karang. Kedua suami istri pemilik warung itu menjadi terkejut. Karena yang mereka tahu, Sendang Karang bukanlah sebuah desa, tapi sebuah hutan yang angker. Setelah Bongka mendapat penjelasan dari seorang laki-laki tua bernama Anang, maka barulah Bongka sadar bahwa dia baru saja mengalami hal yang aneh dan mengerikan. Di tempat lain, di hutan tempat persembunyian Ki Sabrang, laki-laki tua itu mendapat keterangan tentang Bongka dan Lambi yang mengikuti dan mengawalnya selama Ki Sabrang pergi. Namun sampai sekarang, Bongka dan Lambi belum juga kembali. Kejadian itu membuat Jabrik dan Ki Awuk menjadi gelisah. Namun tampaknya Ki Sabrang tidak mempedulikan kejadian tersebut. Ki Sabrang sedang mencari Anindya yang sudah 2 hari tidak dilihatnya. Wah, cantik sekali gadis itu. Apakah dia itu yang bernama Mak Rompang, Aki Anang? Coba tanyakan pada Bongka ini. Karena dia yang baru saja bertemu dengan Mak Rompang. Oh, bukan. Gadis itu bukan Mak Rompang. Coba kau perhatikan baik-baik. Kalau gadis itu sudah dekat kemari, ya. Aku kenal dia. Dia bernama Anindya. Jadi dia bukan Mak Rompang seperti yang Kisanak ceritakan itu? Bukan. Aku berani sumpah. Tapi kita harus hati-hati. Kita belum tahu siapa yang datang ini. Siapa tahu Bongka salah lihat. Karena perasaannya sudah dipengaruhi oleh Mak Rompang. Iya, Ki. Bongka, kau ada di sini? Iya, Anindya. Pulanglah. Ki Jabrik dan yang lain sedang menunggumu. Baik. Mari semua, aku permisi dulu. Iya, silakan. Iya. Hari ini panas sekali. Nyai mau minum apa? Kalau ada air kelapa muda, saya mau. Tunggu sebentar, Nyai. Akan aku petik dulu kelapa mudanya. Terima kasih. Panas sekali ya, Aki. Untung ada warung di sini. Kalau tidak, saya harus berjalan lagi untuk bisa menemukan warung yang lain. Iya. Tampaknya Nyai sudah menempuh perjalanan jauh ya. Iya. Saya sekampung dengan laki-laki tadi. Dari Panggalo? Iya, saya dari Panggalo. Ini kelapa mudanya, Nyai. Cepat sekali Kisanak memetik kelapa muda ini. Ternyata masih ada persediaan kami di kolong rumah. Terima kasih. Segar rasanya. Nyai mau kemana? Sehingga menempuh perjalanan jauh begini. Mau ke Dharmasraya. Oh ya? Ibu kota kerajaan Dharmasraya masih agak jauh dari sini, Nyai. Paling lama 5 hari perjalanan lagi. Syukurlah. Syukurlah? Apa maksud Kisanak? Apa saya menempuh jalan yang salah? Jalan yang Nyai tempuh ini betul. Hanya kami tadi curiga melihat kecantikan Nyai. Saya tidak mengerti pembicaraan Kisanak. Begini, Nyai. Baru saja kawan Nyai datang dari hutan Sendang Karang. Bahkan kami menyangka bahwa Nyai adalah penghuni hutan itu yang bernama Nyai Rompang. Jadi kawan saya tadi sudah bertemu dengan iblis perempuan itu? Betul, Nyai. Kawan Nyai itu bertemu dengan Nyai Rompang dalam wujud yang sangat cantik. Bahkan salah seorang di antara mereka belum juga muncul dari dalam hutan Sendang Karang. Jadi dia berdua? Betul. Yang seorang lagi bernama Lambi. Mungkin Nyai kenal dengan nama itu. Dia. Apakah Nyai berminat untuk mencari laki-laki yang bernama Lambi itu? Siapa yang mau bunuh diri masuk ke dalam hutan Sendang Karang itu? Rupanya Nyai kenal betul ya tentang hutan angker Sendang Karang.
Saya tahu tentang asal-usul hutan itu. Saya tahu siapa Nyi Rompang. Saya tahu asal-usulnya. Sudahlah. Kalau bicara tentang hal itu, tidak akan habis 1 hari 1 malam. Oh ya, berapa? Kalau cuma kelapa muda saja, ya hanya 1 kepeng. Nih. Terima kasih, Nyai. Iya, saya permisi. Iya. Gadis secantik itu berani jalan sendirian di jalan yang sepi begini. Apalagi dia menempuh perjalanan jauh. Kalau menilik bentuk dan jalannya, aku yakin gadis cantik itu berilmu tinggi. Bukan begitu, Aki Anang? Betul. Gadis itu berilmu tinggi. Aku sudah melihat tanda-tanda itu sejak tadi. Dari cara dia berjalan, dari cara dia duduk, dari cara dia berbicara. Bahkan kalau menilik seluruh sikap dan wajahnya, pasti dia dari kaum bangsawan. Sayang, kita tidak menanyakan namanya. Aku bangga juga, Ki Anang, karena warungku ini pernah disinggahi oleh seorang bangsawan yang cantik jelita seperti gadis tadi. Orang-orang di ibu kota kerajaan Dharmasraya ini tetap acuh tak acuh terhadap keadaan sekeliling mereka. Mereka sudah terlampau biasa dengan keadaan yang berbahaya, sehingga mereka sudah tidak peduli lagi. Yang penting bagi penduduk ibu kota kerajaan ini adalah berdagang dan berdagang. Lalu pulang ke rumah sambil menghitung laba. Padahal mereka tidak tahu kalau ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Panggalo. Kerajaan itu kalau tidak mereka tekan dari sekarang masih akan menjadi kerajaan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kerajaan Dharmasraya ini. Kemana akan aku cari Raden Wangsa? Aku tidak tahu di mana rumah Raden Wangsa itu. Kisana, maaf, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Di mana rumah Raden Wangsa Dirja? Oh, Den Ayu mau bertemu dengan Raden Wangsa Dirja? Iya. Raden Wangsa Dirja tidak ada di ibu kota ini, Den Ayu. Maaf, apakah Den Ayu ini istri Raden Wangsa? Bukan. Kenapa Kisanak bertanya begitu? Walaupun aku salah seorang pengawal Raden Wangsa, tapi aku tidak tahu yang mana istri Raden Wangsa yang sebenarnya. Kenapa begitu? Istri Raden Wangsa itu banyak, Den Ayu, sehingga bingung untuk mengingatnya. Tapi Den Ayu ini aneh. Malah Den Ayu tidak mengaku sebagai istri Raden Wangsa. Padahal kalau melihat sosok Den Ayu pantas untuk jadi istri Raden Wangsa. Untuk mengaku-ngaku sebagai istri. Kalau saya memang bukan istri Raden Wangsa. Baiklah, di mana saya bisa menemui Raden Wangsa Dirja, Kisana? Kalau Den Ayu mencari Raden Wangsa Dirja di ibu kota Dharmasraya ini, tidak akan bertemu. Karena Raden Wangsa Dirja sedang berada di Tegalsari. Dari mana Kisanak tahu? Ya, karena baru saja aku datang dari Tegalsari. Baiklah, akan saya susul Raden Wangsa ke sana. Aku tidak yakin kalau perempuan secantik itu bukan istri Raden Wangsa Dirja. Kakang Batara sedang membuat apa? Aku sedang membuat cincin untuk mengikat mutiara ini, Wulandari. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi. Nah, bagaimana Wulan? Bagus bukan? Wah, mutiara itu bagus sekali. Setelah diikat dengan cincin emas, Kakang. Mutiara ini memang mutiara pilihan, sehingga akan sangat bagus kalau diikat dengan emas seperti ini. Rupanya Kakang Batara bisa juga menjadi pandai emas. Aku pernah memberi petunjuk kepada pandai emas kerajaan Panggalo ketika dia membuat mahkota kerajaan Panggalo. Bahkan beberapa permata yang ada di mahkota itu, aku yang memasangnya. Begitu? Bahkan cincin ini sudah aku siapkan semenjak di Panggalo. Nah, ini untukmu, Wulan. Pakailah. Cincin ini untukku, Kakang? Iya, pakailah. Bukankah mutiara yang terpasang pada cincin ini adalah mutiara untuk Kakang Batara? Tidak apa-apa. Nanti mutiara yang kau simpan, kau berikan padaku. Ayo, pakailah. Iya. Wah, cincin mutiara itu menjadi bertambah bagus begitu melingkar di jari manismu, Wulan. Betul, Kakang? Betul. Memang bagus sekali. Mana mutiara yang kau simpan, Wulan? Ini. Apa itu, Kakang Batara? Aku sudah menyiapkan sebuah cincin lagi, Wulan. Dan mutiara ini akan aku pasang pada cincin ini. Cincin itu sama dengan cincin yang aku pakai ini? Memang sengaja aku buat sama, Wulan. Jadi, Kakang menyiapkan 2 cincin yang serupa begini, Kakang Batara? Iya, kedua cincin ini dibuat oleh pandai emas kerajaan Panggalo. Pantas bagus sekali buatannya. Nah, selesai. Bagus sekali kan? Sama bagusnya dengan cincin yang aku pakai ini. Sekarang, Kakang Batara juga memakai cincin itu, supaya kita sama-sama memakai mutiara pemberian ini jadi suli. Iya, tentu. Bahkan mahkota sebagai permaisuri kerajaan Panggalo pun sudah aku siapkan untukmu, Wulan. Betul, aku tidak bohong. Kau tampaknya tidak begitu senang mendengar berita itu, Wulan. Ya, lebih baik Kakang Batara pakai dulu cincin mutiara itu. Iya, baik.
Jari manis Kakang Batara bagus sekali memakai cincin itu. Kini kita memakai sepasang cincin mutiara yang diberi oleh Nini Jatisuli. Wulandari tampaknya tidak suka kalau aku menyinggung hal-hal yang menyangkut dirinya akan menjadi permaisuri kerajaan Panggalo. Dia wanita sederhana yang tidak pernah bercita-cita jadi seorang permaisuri. Tapi dia memang cocok kalau jadi permaisuri kerajaan Panggalo. Bahkan dialah yang ditunggu-tunggu rakyat Panggalo untuk kedudukan itu. Perlahan-lahan Batara menggenggam tangan kekasihnya Wulandari. Wulandari tersenyum ketika telapak tangannya digenggam oleh Batara. Sehingga kini kedua tangan mereka saling berpegangan. Telapak tangan Batara yang memakai cincin mutiara menggenggam telapak tangan Wulandari yang juga memakai cincin mutiara. Sehingga kedua mutiara yang ada di jari-jari manis mereka berkilauan terkena cahaya matahari di tepi telaga sore. Lalu ketika keduanya saling berpandangan, tiba-tiba dari kedua tangan mereka yang sedang berpegangan erat itu terjadilah getaran hebat. Sehingga keduanya terkejut dan melepaskan pegangan masing-masing. Kakang Batara merasakannya? Telapak tanganku ini seperti disambar halilintar. Aku juga merasakannya. Pasti karena kita berpegangan tangan tadi, Wulan. Mungkin juga ya, Kang. Mungkin Nini Jatisuli marah melihat kita berpegangan tangan seperti tadi. Belum tentu. Kakang tidak percaya? Aku belum percaya kalau belum ada buktinya. Kakang tidak percaya? Mari, kita berpegangan tangan lagi. Anindya sampai di warung tempat Bongka beristirahat. Ia heran melihat anak buah Ki Jabrik itu berada di sana. Sehingga Anindya menyuruhnya pulang. Dan setelah Bongka pergi, Anindya mendapat keterangan tentang kejadian yang dialami Bongka di hutan Sendang Karang dari pemilik warung. Anindya tidak terkejut. Dia hanya menanggapi dengan biasa-biasa saja. Sehingga pemilik warung menjadi heran. Lalu tidak lama kemudian, setelah beristirahat, Anindya berangkat menuju ibu kota kerajaan Dharmasraya. Sesampai di sana, Anindya tidak dapat menemui Raden Wangsa Dirja. Karena Raden Wangsa sedang berada di Tegalsari. Sehingga Anindya kini berangkat menuju ke Tegalsari. Sementara itu, Batara dan Wulandari mengalami kejadian aneh. Ketika kedua mutiara itu mereka ikat dengan cincin emas, lalu mereka kenakan di jari manis mereka. Maka ketika Batara dan Wulandari berpegangan tangan, tiba-tiba mereka merasakan getaran yang hebat. Sehingga keduanya terkejut. Jadi, Kakang Batara tidak percaya kalau Nini Jatisuli tidak suka kita berpegangan tangan seperti tadi? Bisa iya, bisa juga tidak, Wulan. Aku merasakan getaran hebat ketika tadi tangan kita berpegangan erat, Kakang. Pasti karena kedua mutiara itu kita pakai. Aku juga. Oh, mari kita lepaskan dulu kedua cincin mutiara yang kita pakai ini. Lalu kita kembali berpegangan tangan. Baik. Aku sudah melepaskannya. Ayo, Kakang. Lepaskan cincin yang Kakang pakai itu. Iya, iya. Nah, kedua cincin ini sudah kita lepaskan dari jari tangan kita masing-masing. Sekarang mari kita coba berpegangan tangan kembali, Wulan. Iya. Tidak ada getaran seperti tadi, Kakang. Iya, tidak ada. Nah, sekarang kita pakai kembali cincin ini. Lalu kita berpegangan tangan. Pasti getaran hebat itu kembali lagi. Belum tentu. Sudah kau pakai, Wulan? Sudah. Mari kita berpegangan tangan kembali. Iya. Hati-hati, Kakang. Ayo, pegang saja. Tidak terasa apa-apa. Padahal kedua telapak tangan kita sudah berpegangan erat seperti tadi. Iya, tidak terasa apa-apa. Tidak ada getaran hebat seperti tadi. Aneh ya, Kang? Berarti bukan ini Jatisuli marah pada kita, Wulan. Tapi ada hal-hal lain yang belum kita ketahui. Kita harus waspada, Kakang. Iya, kita memang harus waspada. Berhenti. Dan Ayu mau kemana? Apa kamu lupa pada saya, pengawal? Bukankah saya yang tinggal di Mentilin dulu? Dan kau adalah pengawal dari Mentilin, bukan? Oh, maaf Den Ayu Anindya. Aku lupa. Apakah Den Ayu Anindya akan menemui Den Ayu Larasgandini? Saya akan menemui Raden Wangsa. Oh, ada Den Ayu. Silakan masuk Den Ayu. Di antara dua rumah itu, yang mana rumah Raden Wangsa? Yang di sebelah ujung Den Ayu. Oh, iya, terima kasih. Permisi. Ya. Silakan Den Ayu. Rumah Raden Wangsa masih rumah yang dulu. Dan pasti rumah bekas Ki Sabrang ini ditempati oleh Gandini sekarang. Aku masih ingat ketika bersama Wulandari dulu memasuki halaman rumah ini. Bahkan aku masih ingat seluk-beluk rumah Ki Sabrang ini. Karena aku dan Wulandari pernah menginap di sini. Ya. Berhenti! Ada apa, Gandini? Aku ingin membuat perhitungan denganmu, Anindya. Membuat perhitungan? Kau ingin membuat perhitungan dengan saya, Gandini? Ya. Ada urusan apa sebenarnya? Kau masih pura-pura tidak mengerti. Saya bukan pura-pura tidak mengerti, tapi saya memang tidak mengerti. Oh, begitu. Tolong beritahu, apa salah saya sehingga kau menghadang saya seperti ini? Kau telah lancang memasuki rumahku. Dan yang paling penting, kau telah mengobrak-abrik rumahku di Mentilin tanpa seizinku. Mengobrak-abrik rumahmu di Mentilin? Ya. Ketika kau pergi meninggalkan rombongan penduduk Mentilin yang mengungsi ke Tegalsari ini.
Kau langsung ke rumahku dimentilin, bukan? Lalu kau obrak-abrik rumahku. Tapi sayang, ketika aku susul kau ke sana, kau sudah tidak ada. Kau sudah meninggalkan rumahku. Tapi kini, kau datang untuk menyerahkan diri. Karena kau sadar bahwa kemana saja kau lari, kau tidak akan bisa lolos dari kejaranku. Saya tidak mengerti maksudmu, Gandini. Jadi kau belum juga mengerti, Anindya? Baik, hari ini kau aku tangkap. Pengawal, tangkap perempuan ini! Den Ayu memanggil kami. Tangkap dia. Siapa Den Ayu? Berani kalian maju selangkah lagi, maka akan saya hajar kalian. Bukankah ini Anindya? Tangkap dia. Siaga Den Ayu. Ayo, siapa lagi di antara kalian ingin maju? Ayo, kenapa kalian diam? Kalian kan prajurit-prajurit terlatih. Ayo tangkap dia. Siaga Den Ayu. Ayo, maju lagi. Labrak semua. Minggir kalian. Iya Den Ayu. Iya. Yang akan menghadapi saya, Gandini. Memang aku yang harus menangkapmu, Anindya. Mari kita lihat. Apakah kau bisa menangkap saya? Ya! Ini lagi. Ya! Sebentar lagi kau akan aku ringkus, Anindya. Apakah ilmuku mulai berkurang? Apakah betul yang dikatakan oleh Dayang pengasuhku? Ya! Anindya lama diam memikirkan keadaan ilmunya yang tampak mulai berkurang. Gerakan Anindya mulai lambat. Sehingga 2 kali dia terkena pukulan Gandini. Melihat Anindya berdiri diam, Gandini bersikap waspada. Karena Gandini mengira bahwa Anindya sedang merapalkan sebuah ilmu. Namun diam-diam, Anindya mengumpulkan semangatnya untuk menghadapi Gandini. Sehingga tampak gadis itu tegar sekali. Ketika Anindya tidak juga melakukan serangan, Gandini kembali melepaskan serangannya. Kali ini serangan Gandini terarah pada dada Anindya. Sebuah tendangan lurus yang sangat cepat, tapi tanpa disangka, tendangan Gandini disambar cepat oleh Anindya, sehingga kaki Gandini menerpa angin. Bahkan dengan demikian, tubuh Gandini terhuyung ke depan, sehingga dengan sekali terjang Anindya dapat menyerangkan pukulannya ke muka Gandini. Gandini terhentak ke belakang. Sementara Anindya bertambah semangat, seolah-olah dia menemukan ilmunya kembali. Perkelahian berjalan seru. Serangan datang silih berganti. Pukulan-pukulan dari kedua belah pihak datang bagaikan kilat. Sehingga tampak perkelahian itu menjadi seimbang. Di tengah-tengah perkelahian yang seru, di tengah-tengah tontonan prajurit penjaga di rumah Gandini, tiba-tiba terdengar bentakan hebat. Sehingga keduanya mundur dari gelanggang perkelahian. Apa yang kalian lakukan? Kau Raden Wangsa Dirja? Apa yang kalian lakukan, ha? Aku ingin menangkap perempuan culas ini karena dia... Aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Dan kau? Apa yang kau lakukan di sini, Anindya? Saya kemari bukan untuk mengganggu dia, Raden Wangsa. Tapi saya ingin menemui Raden Wangsa. Tapi tiba-tiba saja dia menyerang saya. Sehingga saya terpaksa membela diri. Rupanya kau tamuku. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu tamuku. Nah, kau kembalilah ke rumahmu, Gandini. Dia adalah tamuku. Aku berhak memberikan perlindungan kepada dia di seluruh wilayah Tegalsari ini. Baik, selama dia di wilayah Tegalsari ini, tidak akan aku ganggu. Tapi bila dia aku temukan di luar Tegalsari, maka tidak satu orang pun yang berhak melindunginya. Ayo prajurit-prajurit, kalian semua bubar. Kembali pada tempat jaga kalian masing-masing. Siaga Raden Wangsa. Mari Anindya, kau akan lebih aman kalau berada di dalam rumahku. Iya Raden. Tidak aku sangka gadis cantik ini datang sendiri. Anda sekarang Padahal masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sudah bisa kau tenangkan hatimu, Anindya? Sejak tadi hati saya sudah tenang, Raden. Bagus. Berarti rumahku ini bisa membuatmu tenang, Anindya. Salah satunya begitu, Raden. Namun tentu karena kau merasa tentram berada di dekatku, bukan? Ya, salah satunya juga begitu, Raden. Kau memang berani, Anindya. Kau tegar, sehingga kau tidak takut ada bahaya di dekatmu. Iya, saya sudah biasa menghadapi hal semacam ini, Raden. Sehingga tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Aku bertambah gila melihat bibirnya yang mungil. Dia memang harus tinggal di sini. Dia harus jadi milikku. Nah, Anindya, sekarang kau sudah tenang di dalam rumahku. Raden? Ya? Mungkin dari tadi Raden bertanya-tanya di dalam hati. Untuk apa saya kemari menemui Raden Wangsa, bukan? Iya. Saya kemari atas suruhan dari Kisabrang, Raden. Kisabrang? Di mana dia sekarang? Kisabrang ada di suatu tempat, Raden. Jadi aku tidak boleh tahu di mana Kisabrang berada saat sekarang ini? Tentu saja boleh, Raden.
Tapi yang paling penting, tentu pesan Ki Sabrang untuk Raden Wangsa. Apakah penting sekali pesan Ki Sabrang itu, Anindya? Tentu saja penting sekali, Raden. Sehingga sebelum saya ke Tegalsari ini, saya sudah mencari Raden ke ibu kota kerajaan Dharmasraya. Ke ibu kota Dharmasraya? Betul, Raden. Tapi Raden tidak ada di sana. Sehingga saya kemari mencari Raden. Baik. Pesan apa yang kau bawa dari Ki Sabrang? Ki Sabrang berharap agar Raden Wangsa mau membantu perjuangan Ki Sabrang untuk merebut kerajaan Panggalo. Ki Sabrang akan mencoba merebut kerajaan Panggalo dari Batara? Betul sekali, Raden Wangsa. Batara dan Wulandari kembali mencoba berpegangan tangan. Namun getaran hebat yang mereka rasakan sebelumnya tidak terulang lagi. Mereka bukan lagi menduga bahwa Nini Jatisuli telah marah kepada mereka. Sementara itu, Anindya sudah sampai di halaman rumah Gandini di Tegalsari. Bahkan ketika Anindya berjalan melintas di halaman menuju rumah Raden Wangsadirja, Anindya dihadang oleh Gandini. Lalu perkelahian tidak bisa dihindari. Di dalam pertarungan itu tampak keduanya dalam kekuatan yang berimbang, sehingga sulit meramalkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kemudian tiba-tiba Raden Wangsadirja datang memisahkan mereka. Gandini sinis terhadap Raden Wangsadirja yang memberikan perlindungan kepada Anindya. Sementara Raden Wangsadirja merasa mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Jadi Ki Sabrang sedang bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Panggalo. Betul, Raden Wangsa. Ki Sabrang punya kekuatan apa? Sehingga dia berani merencanakan penyerbuan ke kerajaan Panggalo. Maaf, Raden Wangsa. Ki Sabrang sudah punya pasukan prajurit yang gagah berani. Walau jumlah prajurit itu belum memadai, tapi sudah cukup untuk mengacaukan kekuatan kerajaan Panggalo beberapa waktu yang lalu. Jadi Ki Sabrang sudah punya pasukan prajurit yang terlatih? Sudah, Raden Wangsa. Ki Sabrang ingin menawarkan kerjasama pada Raden. Kalau Raden mau bekerja sama dengan Ki Sabrang untuk menggulingkan kerajaan Panggalo. Tentu aku mau. Lalu dalam bentuk apa yang dibutuhkan Ki Sabrang dari aku? Ki Sabrang membutuhkan pasukan Dharmasraya untuk bergabung dengan pasukan Ki Sabrang menyerang kerajaan Panggalo. Jadi Ki Sabrang ingin bantuan pasukan? Iya, betul, Raden. Dan kau juga bergabung dengan Ki Sabrang, Anindya? Betul, Raden. Kenapa? Karena saya ingin membalas dendam pada Batara. Aku mau membantu Ki Sabrang. Asal kau bersedia menjadi istriku. Kenapa kau terkejut? Kau tidak suka dengan syarat yang aku ajukan? Saya bingung menjawabnya, Raden. Karena saya tidak bermaksud untuk mempunyai seorang suami dalam waktu dekat ini. Terserah padamu, Anindya. Kalau kau memberikan jawaban yang aku harapkan sekarang, maka besok pun aku sudah bisa mengirimkan bantuan untuk Ki Sabrang. Tapi kalau kau ragu-ragu, maka aku tunggu sampai kau tidak ragu-ragu lagi. Nah, sekarang tergantung kau, Anindya. Jadi bantuan itu tergantung jawaban saya, Raden? Tentu saja begitu. Raden Wangsa, kenapa... Anindya, sebenarnya aku sudah lama ingin bicara seperti ini padamu. Karena rasa cinta ini sudah lama aku pendam. Baru kali inilah aku mempunyai kesempatan. Sehingga aku sampaikan apa yang aku rasa terhadap dirimu. Aku sudah lama tidak mempunyai istri, Anindya. Yang ada sekarang hanyalah para gundik. Tapi setelah melihatmu, aku ingin mengambilmu jadi istriku. Jadi nasib cintaku tergantung pada dirimu. Dan kini nasib Ki Sabrang juga tergantung padamu, Anindya. Raden Wangsa, apakah saya boleh berpikir untuk menjawab permintaan Raden? Silakan. Baiklah, saya akan kembali dulu pada Ki Sabrang. Baru saya akan memberikan jawabannya. Sebaiknya jawabanmu kau berikan sekarang, Anindya. Karena kalau kau kembali, aku tidak menjamin keselamatanmu. Tapi bila kau memberikan jawabanmu sekarang juga, maka keselamatanmu aku yang jamin. Dan tentu jawabanmu adalah jawaban yang menyejukkan hatiku. Aku jadi serba salah. Padahal hatiku sudah tergerak untuk Ki Sabrang. Dia laki-laki yang baik, walau dia sudah tua untuk menjadi suamiku. Perhatikanlah di luar sana. Gandini sudah memasang penjagaan yang cukup ketat. Bila kau keluar tanpa pengawalanku, maka dia prajurit-prajurit itu pasti menangkapmu. Jumlah prajurit-prajurit itu melebihi 100 orang. Tapi prajurit-prajurit itu untuk pengawalan di sekitar rumah ini kan, Raden? Kalau untuk pengawalan, cukup dengan 10 prajurit. Tidak sampai 200 orang seperti itu. Saya tentu tidak bisa keluar begitu saja dari tempat ini. Aku sudah bilang, Anindya. Kau tidak bisa keluar dengan leluasa melalui barisan prajurit-prajurit yang begitu banyak jumlahnya. Bahkan kalau kau tertangkap, Gandini pasti akan memasukkanmu ke dalam penjara sebelum membunuhmu. Apa gunanya dia memasukkan saya ke penjara, Raden? Kenapa dia tidak membunuh saya saja? Ya, karena dia tentu mempunyai maksud tertentu. Misalnya dia akan menyiksamu dengan kejam setiap hari. Sehingga kau akan mati perlahan-lahan. Nah, berilah jawaban yang menyejukkan hatiku sekarang. Sehingga kau akan bisa pergi dari sini tanpa hambatan. Prajurit-prajurit itu akan suruh bubar. Dan kau akan aku beri beberapa orang pengawal yang tangguh untuk mengawalmu selama dalam perjalanan.
Kalau saya memberikan jawaban besok pagi, bagaimana Raden? Silakan saja. Tapi kau tetap terus di sini. Karena kau tidak akan bisa keluar dari sini. Bahkan kalau kau mau menjawab 1 bulan lagi pun, tidak apa-apa. Karena kau tentu akan tinggal selama 1 bulan penuh di sini. Anindya, apa bedanya jawaban yang akan kau berikan 1 bulan kemudian dengan hari ini? Karena jawaban yang kehendaki itu tetap satu, yaitu menerima aku sebagai suamimu. Raden Wangsa ini menghendaki aku mengiyakan permintaannya. Dan tampaknya tidak ada jalan lain kecuali mengiyakan permintaannya. Ya, apa salahnya aku mengiyakannya untuk sementara waktu? Lalu aku akan mencari akal. Bagaimana aku bisa lolos dari tempat ini? Bagaimana Anindya? Apakah jawabanmu akan kau berikan sekarang, atau besok pagi, atau 1 bulan lagi? Aku akan sabar menunggu. Saya akan menjawabnya sekarang, Raden. Sekarang? Hari ini? Iya, Raden. Tentu jawabanmu itu menyejukkan hatiku, bukan? Iya, Raden. Nah, katakanlah. Apakah kata-kata saya tadi belum cukup untuk Raden? Aku ingin yang lebih jelas. Ayo katakanlah. Saya bersedia jadi istri Raden. Itu jawaban yang sangat bagus. Jawaban yang aku tunggu-tunggu selama ini, Anindya. Karena siang malam aku mengingatmu. Kalau siang wajahmu selalu terbayang di pelupuk mataku. Kalau malam, kau seakan-akan datang dalam mimpi-mimpiku. Tapi kini sudah jadi kenyataan. Kau bersedia menjadi istriku. Tidak salah. Tidak salah dugaanku. Suatu saat kau pasti jadi istriku. Dan ternyata hari ini kau sudah akan jadi istriku. Raden Wangsa, saya akan pergi dulu. Saya minta pengawalan untuk melewati barisan prajurit-prajurit itu. Jangan tergesa-gesa, Anindya. Kau akan aku beri izin keluar setelah kita melangsungkan upacara perkawinan. Upacara perkawinan? Kapan, Raden? Sebentar lagi. Sebentar lagi? Ya. Kenapa kau terkejut? Bukankah kau sudah bersedia jadi istriku? Tapi saya tidak mengira akan secepat ini upacara perkawinan antara kita dilangsungkan, Raden Wangsa. Pekerjaan yang baik tidak bagus ditunda-tunda, Anindya. Lebih cepat, tentu akan lebih baik. Dengan harap-harap cemas, Anindya duduk menunggu apa yang akan terjadi. Sementara Raden Wangsa sibuk mempersiapkan upacara perkawinan mereka. Bahkan seluruh petinggi Tegal Sari diundang oleh Raden Wangsa Dirja. Dan mereka datang semua. Hanya Gandini yang tidak mau hadir di dalam upacara itu. Melihat hal itu, Anindya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemauan Raden Wangsa Dirja. Anindya seolah-olah sudah masuk perangkap Raden Wangsa Dirja. Tidak lama kemudian, para pembantu Raden Wangsa sudah mendandani Anindya, yaitu dandanan sebagaimana layaknya pengantin wanita. Sedangkan Raden Wangsa Dirja sendiri berdandan sebagai pengantin laki-laki. Sementara para pemuka agama sudah siap untuk melangsungkan upacara perkawinan itu. Tidak lama kemudian, upacara perkawinan dilangsungkan. Anindya tidak bisa menahan perasaannya. Diam-diam dia menangis. Karena kejadian itu terasa cepat sekali. Dia tidak membayangkan bahwa dirinya akan menjadi istri Raden Wangsa Dirja. Sementara Raden Wangsa Dirja tampak sangat bahagia hari itu. Karena apa yang diinginkannya sudah menjadi kenyataan. Setelah berlangsung upacara yang hikmat itu, seluruh tamu disuguhi makanan yang dihidangkan. Jadi perempuan murahan itu sudah menjadi istri Raden Wangsa? Sudah, Denayu. Licik, sangat licik Raden Wangsa Dirja. Sehingga dia bisa memaksa perempuan itu menjadi istrinya. Saya sangat terkejut melihat Anindya. Karena wajahnya sama betul dengan Wulandari. Bahkan saya mengira dia itu Wulandari. Ya, untung Ki Wista membisikkan pada saya bahwa itu bukan Wulandari. Karena kalau Wulandari mempunyai tai lalat di tepi bibirnya. Perempuan itu memang cantik. Itu sebabnya Raden Wangsa tidak mau melepaskan perempuan itu begitu saja. Sehingga dengan tergesa-gesa dia mengadakan upacara perkawinan itu. Denayu, apakah barisan prajurit yang kita gelar di halaman rumah untuk menangkap Anindya masih perlu, Denayu? Sudah tidak perlu, bubarkan saja. Siaga, Denayu. Raden Wangsa memang licik. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Rasanya aku sanggup untuk membunuh Anindya. Tidak seperti apa yang Ki Wista katakan, bahwa kepandaian silatnya hebat sekali. Ternyata tidak tinggi, hanya begitu-begitu saja. Licik, Anindya itu licik. Aku yakin ini bukan rencana Raden Wangsa Dirja saja, tapi rencana dia juga. Dia mau menjadi istri Raden Wangsa Dirja, supaya dia selamat dari penangkapanku. Pengecut. Sudahlah, Denayu. Yang penting sekarang kita memikirkan bagaimana menata Tegal Sari dengan rapi.
Sehingga Tegal Sari akan bertata seperti apa yang Den Ayu kehendaki. Kalau kita pikirkan Raden Wangsa Dirja terus, kita akan kecewa. Kalau kita menentang Raden Wangsa, kita akan hancur. Karena Raden Wangsa Dirja punya pasukan besar. Sebab beliaulah satu-satunya calon pengganti Senopati Kerajaan Dharmasraya. Iya, Ki Wista. Aku juga tidak peduli terhadap keadaan Raden Wangsa Dirja. Biarkan saja dia malam ini menikmati malam pengantinnya bersama perempuan murahan itu. Maaf Raden Wangsa, saya belum bersedia tidur satu kamar dengan Raden. Kenapa begitu? Raden Wangsa, Raden kan tahu bahwa saya adalah anak seorang petapa. Sehingga saya harus melakukan tapa brata dulu sebelum tidur satu kamar dengan Raden. Saya harus menerima petunjuk dulu dari Sang Pencipta. Aku baru dengar peraturan seperti itu, Anindya. Itu memang bukan peraturan, Raden. Tapi ini adalah petunjuk ayahanda sebelum memasuki jenjang perkawinan. Berapa lama kau akan melakukan tapa brata? Mungkin 1 minggu, Raden. Terlampau lama. Aku beri waktu kau selama 1 malam ini saja. Silahkan. Itu kamarmu. Kamar ini tidak ada jendelanya, sehingga aku tidak bisa meloloskan diri dari dalam kamar ini. Apa akalku ya? Kalau aku melakukan tapa brata, tidak mungkin. Karena aku memang tidak berniat melakukan tapa brata. Aku dalam keadaan susah. Tidak ada orang yang bisa kuajak berunding, kecuali Dayang pengasuhku. Ya, sebaiknya aku panggil dia. Semoga dia bisa hadir malam ini. Dayang, datanglah ke hadapanku. Aku dalam kesedihan. Dayang, datanglah ke hadapanku. Aku dalam kesedihan yang teramat sangat. Dayang pengasuh, datanglah ke hadapanku. Aku dalam kesedihan. Aku mendengar sesuatu pertanda Dayang pengasuhku datang. Tapi kenapa tiba-tiba dia hilang lagi? Dia tidak ada. Gagal aku. Rasanya Dayang pengasuhku tidak akan bisa datang dan hadir di hadapanku. Berhenti! Siapa kamu? Aku berasal dari kerajaan Purwaka yang terletak di atas angin. Aku Dayang pengasuh Kanjeng Gusti Rana Dewi. Maaf, kalau boleh aku tahu siapa Aki ini, sehingga Aki menghalangi jalanku. Aku bernama Aki Lumut, penjaga Den Ayu Larasgandini dan daerah sekitar rumah ini. Maaf, aku tidak tahu. Kalau daerah ini Aki yang menjaganya, sehingga aku tidak minta izin lagi untuk masuk kemari. Kini aku minta izin untuk memasuki daerah Aki ini, karena aku ingin menemui Kanjeng Gusti Rana Dewi. Yang mana perempuan junjunganmu itu, Dayang? Itu Aki Lumut, yang sedang berada di dalam kamar Raden Wangsa Dirja itu. Bukankah itu Anindya? Betul, Aki Lumut. Di malam hari itu, Anindya memanggil Dayang pengasuhnya untuk bertukar pikiran tentang kejadian yang sedang dialaminya. Namun Dayang pengasuh yang dipanggilnya belum juga datang, karena Dayang pengasuh Anindya terhalang oleh Aki Lumut yang diam-diam berjaga di sekitar rumah Gandini. Maaf Aki Lumut, aku sudah terlambat. Kanjeng Gusti Rana Dewi membutuhkan kehadiranku. Seharusnya kau tidak mengganggu Anindya malam ini, Dayang pengasuh. Karena malam ini adalah malam pengantinnya bersama dengan Raden Wangsa Dirja. Kanjeng Gusti sudah bersuami. Baru saja siang tadi dilangsungkan upacara perkawinan mereka. Jadi suami Kanjeng Gusti Rana Dewi adalah Raden Wangsa Dirja. Betul, Dayang. Kenapa kau cemas? Karena aku sudah terlambat, Aki Lumut. Kanjeng Rana Dewi menungguku sejak tadi. Kau tidak usah cemas, Dayang. Junjunganmu mendapatkan seorang laki-laki bangsawan, sehingga cocok dengan kedudukan majikanmu. Maaf, Aki Lumut. Raden Wangsa Dirja bukanlah laki-laki yang baik. Dia mengkawini Kanjeng Rana hanyalah karena pemuas nafsunya saja. Sehingga Kanjeng Rana sangat rugi bersuamikan Raden Wangsa Dirja. Semua sudah terlanjur, Dayang. Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa diubah lagi. Fajar di ufuk timur sudah memerah, Aki Lumut. Sebentar lagi hari akan pagi. Menurut perhitungan manusia, aku sudah terlambat 2 malam menemui Kanjeng Gusti. Kan sudah aku katakan padamu, Dayang. Tidak ada yang perlu disesalkan. Semuanya Anda sudah sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apa yang sudah dimilikinya. Apalagi yang didapatnya bukanlah sembarangan perempuan. Tapi perempuan pilihan yang jarang kita temui kecantikannya di seluruh negeri Dharmasraya ini. Ya, semua memang sudah terlambat. Tapi aku tetap akan mengunjungi Kanjeng Rana. Aku harap Aki Lumut mengizinkan aku untuk pergi. Silakan kalau kau mau ke sana. Terima kasih.
Siapa itu yang menunggang kuda itu, Jabrik? Kalau tidak salah, itu si Bongka, Kiawu. Iya. Betul juga apa yang dikatakan Ki Sabrang. Mereka pasti kembali. Jadi kita tidak usah mencemaskan. Tapi dia datang sendiri, Ki. Dia tidak berdua dengan Lambi. Iya. Betul juga, Jabrik. Bongka datang sendirian. Tidak berdua dengan si Lambi. Bongka, apa kabarmu, ha? Kenapa kau tampak letih sekali? Kenapa kau sendirian? Mana Lambi? Apa yang terjadi, ha? Maaf, Ki Jabrik, maaf. Aku tersesat. Sehingga aku baru bisa kembali hari ini. Lalu mana Lambi, mana? Mungkin Lambi terjebak di dalam hutan itu. Sehingga Lambi belum bisa pulang kemari. Terjebak di dalam hutan? Oh, hutan mana yang kau maksudkan itu, Bongka? Hutan Sendang Karang, Kiau. Hah? Hutan Sendang Karang? Oh, kalian masuk ke dalam hutan itu? Iya, Kiau. Karena Ki Sabrang pun ketika kami buntuti masuk ke dalam hutan itu. Lalu kalian bertemu dengan Ki Sabrang. Dan sedang apa Ki Sabrang di sana? Aku dan Lambi tidak bertemu dengan Ki Sabrang. Hanya tiba-tiba kami melihat sebuah desa. Sehingga kami heran. Bahkan kami melihat seorang perempuan berdiri di ujung jalan desa. Perempuan itu bernama Nyai Rompang. Oh, kalian bertemu dengan iblis perempuan itu? Iya, Ki. Kenapa hutan itu, Ki Awu? Apa yang mereka lihat? Jabrik. Hutan Sendang Karang itu adalah hutan yang angker. Mereka telah masuk ke dalam hutan itu. Dan penghuni hutan itu bernama Mak Rompang. Atau Nyai Rompang. Dan mereka telah bertemu dengan penunggu hutan itu. Bahkan Lambi ketika aku tinggalkan sedang bercumbu dengan Nyai Rompang. Lambi. Pasti dia sudah tewas di tangan Mak Rompang. Karena biasanya perempuan siluman itu pasti mengambil nyawa orang. Tapi Ki Sabrang masuk ke dalam hutan itu dan kembali dengan selamat, ya, Bu. Jabrik. Berarti Ki Sabrang orang yang sakti. Sehingga dia dengan mudah keluar masuk hutan Sendang Karang. Jabrik, kau sudah salah menilai Ki Sabrang. Apakah aku sudah salah menilai Ki Sabrang? Aku rasa begitu. Ki Sabrang masuk ke dalam hutan itu tentu untuk bertapa. Dan kita mengorbankan Lambi dengan sia-sia. Sudah kembali kau Bongka? Mana kawanmu? Lambi terjebak di dalam hutan Sendang Karang. Hah? Kalian mengikuti aku sampai di hutan Sendang Karang? Iya, Ki. Jabrik, kau menyuruh anak buahmu pergi bunuh diri. Hutan itu angker. Dan Lambi pasti sudah tewas di sana. Iya. Lain kali, kalau kau mengawal aku, bilang terus terang. Sehingga mereka bisa selamat. Lambi bertemu dengan... Tidak usah kau katakan. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Selain itu, apa saja yang kau alami? Tidak ada apa-apa lagi, Ki. Kecuali aku bertemu Anindya di sebuah warung. Anindya? Di warung mana kau temui dia? Warung di tepi jalan menuju ke Dharmasraya. Berarti Anindya menuju ibu kota kerajaan Dharmasraya. Mungkin Ki Sabrang. Karena aku berpisah dengan Anindya di sana. Aku langsung pulang kemari. Berarti kita jadi menggempur Panggalo. Kita akan menang dalam peperangan itu. Kenapa begitu Ki Sabrang? Aku menyuruh Anindya minta bantuan Raden Wangsadirja di kerajaan Dharmasraya. Dan aku yakin Anindya bisa membujuk Raden Wangsadirja untuk mengirimkan pasukannya membantu kita. Kalau itu terjadi, Ki, tentu kita bisa menumbangkan Batara dari singgasana Panggalo. Iya, cita-cita kita pasti tercapai, Kiawu. Dan kau Jabrik akan aku angkat menjadi senapati Panggalo. Kalau aku sudah menjadi raja di sana. Terima kasih, Ki Sabrang. Dan kau, Bongka, tentu akan diberi kedudukan sebagai perwira oleh Jabrik. Terima kasih, Ki. Hanya Anindya sudah terlampau lama meninggalkan kita. Seharusnya dia sudah kembali kemari, ya. Ki Sabrang, sebaiknya kita tunggu saja. Kita memang harus menunggu. Tidak ada pilihan lain lagi. Raden Wangsadirja datang melihat keadaanku. Berarti hari sudah kembali malam. Kamar ini gelap sekali. Lampu pelita sengaja dimatikan oleh Anindya. Jangan dihidupkan, Raden Wangsa. Saya sengaja matikan untuk lebih khusyuk. Sudah selesai tapa beratamu, Anindya? Ya, seharusnya sudah, Raden. Tapi belum selesai, Raden Wangsa. Kenapa belum? Karena tiba-tiba Raden membuka pintu kamar ini. Sehingga saya terkejut. Lalu tapa berata yang saya lakukan menjadi buyar. Ada-ada saja. Maaf, Raden Wangsa. Kesalahan bukan dari saya, tapi Raden sendiri yang melakukannya. Sehingga saya harus mengulang kembali tapa berata saya ini.
Berapa lama lagi aku harus menunggu Anindya? Saya akan keluar dari dalam kamar ini bila sudah selesai, Raden. Ya, aku tahu. Yang aku tanya berapa lama lagi waktu yang kau perlukan untuk melakukan tapa beratamu itu? Tapa berata itu sangat sulit, Raden. Sehingga saya butuh waktu 2 malam lagi. Terlampau lama. Tapi baiklah. Akan tetap aku tunggu 2 malam lagi. Aku punya waktu 2 malam lagi. Dayang pengasuh. Sudah 2 malam aku menunggumu. Tapi belum juga kau datang. Aku butuh bantuanmu, Dayang. Maaf, Kanjeng Rana. Saya terlambat datang. Oh, Dayang. Akhirnya kau hadir juga di hadapanku. 2 malam yang lalu, saya mendengar panggilan Kanjeng Rana. Cuma saya terhambat oleh Aki Lumut di pintu gerbang sana, Kanjeng. Sehingga saya terlambat datang kemari. Oh, rupanya di dunia sana Aki Lumut yang menjaga tempat ini. Betul, Kanjeng Rana. Tampaknya Gandini tidak mau diserang dari dunia gaib, Kanjeng. Kesulitan apa yang sedang Kanjeng alami? Sehingga Kanjeng butuh kehadiran saya? Aku tidak mau menjadi istri Raden Wangsa Dirja, Dayang. Itu saja. Sehingga aku ingin pergi dari sini. Tapi kau sendiri tahu, bukan? Bagaimana sulitnya menembus penjagaan Gandini dan juga Raden Wangsa sendiri. Sehingga seolah-olah aku berada di dalam penjara. Tapi bukankah Kanjeng Rana sudah menyatakan bersedia menjadi istri Raden Wangsa Dirja, Kanjeng? Bahkan Kanjeng Rana sudah resmi menjadi istrinya, bukan? Aku terpaksa mengiyakan permintaan Raden Wangsa Dirja karena aku terjebak. Dan sampai malam ini, aku belum tidur bersama Raden Wangsa. Sebagaimana lazimnya suami istri. Di dalam hati kecil Kanjeng Rana masih tersimpan cita-cita untuk menjadi istri Ki Sabrang, bukan? Rasanya pilihanku sudah terakhir pada Ki Sabrang, Dayang. Aku tidak bisa memilih yang lain lagi. Bukankah Ki Sabrang adalah yang terbaik untukku, Dayang? Tapi apakah begitu, Dayang? Kalau Kanjeng Rana menyuruh saya mengatakan mana yang terbaik di antara mereka berdua, maaf, Kanjeng. Kedua laki-laki ini sama liciknya. Tidak ada beda. Kecuali yang satu tua dan yang lain muda. Yang mana saja Kanjeng Rana pilih sama saja. Ya, kalau begitu aku pilih Ki Sabrang saja. Karena aku suka pada sikapnya, Dayang. Lalu apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa lolos dari jebakan Raden Wangsa Dirja ini? Baiklah, Kanjeng Rana. Kalau itu yang Kanjeng kehendaki, sebaiknya Kanjeng Rana katakan pada Raden Wangsa Dirja bahwa menurut ilham yang Kanjeng Rana terima di dalam tapa berata Kanjeng Rana ini, Kanjeng Rana disuruh berbakti dulu pada perang yang akan berlangsung dengan Panggalo. Baru Kanjeng Rana bersedia untuk menjadi istri yang sejati terhadap Raden Wangsa. Apakah Raden Wangsa percaya pada keteranganku, Dayang? Sebelum Kanjeng Rana bicara dengan Raden Wangsa, saya akan menemui Raden Wangsa secara gaib, sehingga pasti Raden Wangsa percaya. Ya, terima kasih, Dayang. Kau betul-betul setia padaku. Malam ini terasa malam yang aneh. Seperti ada seseorang yang menatapku. Tapi aku tidak tahu di mana orang itu berada. Bulu kuduku berdiri. Aku di sini, Raden Wangsa. Siapa kau? Aku hanya melihat sosokmu samar-samar. Tapi aku datang kemari untuk menyampaikan pesan bahwa istri Raden Wangsa yang bernama Anindya hanya bisa betul-betul menjadi istri Raden yang sejati bila dia sudah menyelesaikan tugasnya di dalam peperangan dengan Panggalo nanti. Kalau Raden atau Anindya melanggar ketentuan ini, maka Raden dan Anindya akan tewas. Itukah hasil tapa berata istriku Anindya? Bukan hasil tapa berata istri Raden Wangsa, tapi hasil keputusan kami para penghuni negeri atas angin. Lalu kapan perang itu akan berlangsung? Itu tergantung Raden Wangsa Dirja. Semakin cepat Raden Wangsa memberikan bantuan pasukan kepada Ki Sabrang, maka semakin cepat perang itu berlangsung. Kalau aku langgar, aku akan mati. Aku tidak ingin mati dulu. Masih banyak kenikmatan yang lain di dunia ini yang bisa aku jalani. Baik, aku akan penuhi ketentuan itu. Hei, hilang dia. Bahwa Dayang pengasuh Anindya datang menghadap junjungannya itu. Anindya mengutarakan pada Dayang pengasuhnya bahwa ia sudah terjebak oleh Raden Wangsa Dirja. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Anindya kecuali menerima permintaan Raden Wangsa Dirja untuk menjadi istrinya. Kini Dayang pengasuh itu dapat memperdaya Raden Wangsa Dirja. Dayang pengasuh mencoba mengulur waktu sehingga Raden Wangsa Dirja bisa mempercayainya. Sementara itu, Ki Sabrang menjadi gelisah menunggu kedatangan Anindya
yang dianggap sudah terlalu lama. Sekaranglah waktunya aku keluar dari dalam kamar ini. Raden Wangsa masih duduk di depan kamar menunggu aku. Sudah selesai tapamu, Anindya? Sudah, Raden. Dan hasil tapa yang saya lakukan... Sudah. Aku sudah tahu apa hasil tapamu, Anindya. Raden Wangsa sudah tahu? Sudah. Kita baru bisa tidur satu kamar sebagai suami istri bila kau sudah ikut memerangi kerajaan Panggalo. Dari mana Raden tahu? Ya, tiba-tiba saja ada seseorang perempuan datang kepadaku kemarin malam. Aku yakin apa yang dikatakan perempuan itu. Dayang pengasuhku sudah datang pada Raden Wangsa. Besok pagi kita akan pergi ke tempat Kisabel. Aku ingin tahu apa rencana Tua Bangka itu. Baik, Raden. Yang mana orang-orang yang akan melakukan pemberontakan itu, prajurit? Yang berada di kurungan sebelah sana, Ki Tembong. Mari kita ke sana. Siaga. Yang mana? Yang ini? Betul, Ki Tembong. Hei, Rinca. Apa maumu sebenarnya? Apa yang bisa kau lakukan di dalam penjara ini? Sudahlah, Tembong. Kau jangan banyak bicara. Kalau aku bisa lolos dari dalam penjara ini, maka pertama-tama yang akan aku hancurkan adalah kau. Sekarang beritahu aku, siapa orang yang bekerja sama denganmu? Sungguh tolol aku. Kalau sampai aku beritahu orang yang akan menolongku. Rinca, aku sudah tahu siapa yang akan menolongmu keluar dari sini. Dan jangan kau harap bisa lari dari dalam penjara ini. Kalau kau sudah tahu, kenapa harus bertanya padaku? Tangkap saja orang yang kau curigai itu. Baik, sebentar lagi akan aku tangkap orang itu. Orang itu akan aku hadapkan padamu. Dan dia pasti mengaku bahwa telah bekerja sama denganmu. Lalu kalian berdua akan menjalani hukuman mati. Bawa orang itu kemari. Karena aku ingin tahu siapa sebenarnya orang yang kau maksudkan. Baik. Kau tunggulah saatnya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Siaga, Ki Tembong. Kenapa pasukan pengawal Raden Wangsa sibuk sekali pagi ini, Tembong? Menurut berita yang saya dengar, Raden Wangsa Dirja dan Anindya akan berangkat menuju Panggalo pagi ini, Den. Menuju Panggalo? Ya. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Saya belum tahu, Den Ayu. Apakah Raden Wangsa Dirja akan menitipkan Anindya di kerajaan itu? Ya, mungkin saja, Den Ayu. Karena Anindya tidak merasa tentram tinggal di sini. Perempuan itu cengeng sekali. Dia belum tahu bahwa Raden Wangsa Dirja hanya sesaat saja baiknya. Setelah itu, kalau Raden Wangsa sudah bosan, Anindya tentu akan dibuang oleh Raden Wangsa. Raden Wangsa hanya tertarik pada kecantikannya saja. Angkuh sekali perempuan itu. Kau lihat keangkuhan itu di wajahnya, Tembong, ketika perempuan itu melihat ke rumah ini. Sebenarnya yang angkuh itu bukan Anindya, Den Ayu, tapi Raden Wangsa Dirja, sehingga Anindya terbawa-bawa. Kau bela dia. Kau terpesona melihat kecantikannya, kan? Tidak, Den Ayu. Alah, matamu tidak berkedip ketika dia melintas di sana. Itu hanya dugaan Den Ayu saja. Tembong, aku tidak bisa dibohongi. Aku sudah banyak pengalaman soal laki-laki. Dan laki-laki satu pun tidak bisa dipercaya. Termasuk kamu. Betul kan begitu? Ayo jawab. Iya, bisa juga begitu, Den. Bisa juga tidak, Den Ayu. Bisa juga begitu, bisa juga tidak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan hari ini, Tembong. Sebaiknya kita menata Tegalsari ini, Den Ayu. Misalnya kita menyingkirkan orang-orang yang tidak suka terhadap Den Ayu. Yang mana orang-orang yang harus kita singkirkan itu, Tembong? Orang-orang di dalam penjara Tegalsari ini yang harus kita singkirkan, Den Ayu. Orang yang berada di dalam penjara berarti sudah tersingkir. Kita tidak usah memikirkan mereka lagi. Tapi suatu saat mereka akan sangat berbahaya bagi kita, Den. Sudahlah. Jangan kau berpikir yang bukan-bukan. Yang penting, kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya Anindya itu tidak kembali lagi kemari. Itu susah, Den Ayu. Selama Raden Wangsa Dirja masih suka pada Anindya, selama itu pula kita tidak bisa menyingkirkannya, Den. Harus bisa. Dan itu tugasmu. Tugas saya, Den Ayu? Iya, tugasmu. Aduh, bagaimana caranya, Den Ayu? Caranya mudah. Kau bunuh dia. Saya bunuh dia, Den? Iya, karena kalau aku yang membunuhnya, tentu akan ditertawakan orang. Karena orang akan menganggap aku cemburu pada perempuan itu. Maaf, Den Ayu. Saya tidak sanggup melaksanakannya. Karena Anindya bukanlah tandingan saya. Dia mempunyai ilmu yang tinggi. Bisa-bisa saya yang dibunuhnya nanti, Den Ayu. Takut mati juga kau rupanya. Kalau begitu, kau bujuk dia supaya tidak mau lagi tinggal di sini. Supaya dia pergi dari sini. Aku jadi serba salah kalau dia selalu ada di sini. Kalau itu akan saya usahakan, Den Ayu. Kau harus usahakan dan harus berhasil. Siaga, Den. Gagal aku membujuk Den Ayu supaya Den Ayu menyeret Rinca untuk dihukum mati.
Sebentar lagi kita akan melintasi batas kerajaan Panggalo, Anindya. Iya, Raden. Jangan sampai kita memasuki kerajaan Panggalo. Nanti pasukan Sandi Panggalo akan melihat kita, Anindya. Kita tidak akan melintasi batas kerajaan Panggalo, Raden. Apakah masih jauh tempat Kisabrang itu? Sudah dekat. Kita berhenti di sini, Raden. Di mana tempatnya? Di sana. Nah, itu. Sudah tampak perkemahan mereka. Bahkan sudah terdengar prajurit-prajurit Kisabrang bersiap-siap menyambut kedatangan kita. Di dalam hutan lebat ini rupanya Kisabrang bersembunyi. Berhenti! Ada yang menghadang kita. Siapa mereka, Anindya? Wajah-wajah mereka seperti perampok. Ini sebagian pasukan Kisabrang. Rupanya kau menyelesaikan tugasmu dengan baik, Anindya. Sehingga kau bawa Raden Wangsa Dirja ke tempat kita ini. Kisabrang, lagaknya masih seperti dulu. Hei anak-anak, beri jalan pada Raden Wangsa Dirja. Ayo. Mundur. Mari Raden Wangsa, silakan turun. Ayo turun dari kudamu, Anindya. Mari Raden Wangsa, kita ke tendaku di sebelah sana itu. Iya, ayo Anindya. Iya. Nah, ini tempatku. Nah, itu Ki Awu. Sedangkan yang itu Jabrik, perwira pasukanku. Selamat datang, Raden. Terima kasih. Mari silakan duduk, Raden. Iya. Kisabrang pandai mencari tempat persembunyian, sehingga sulit ditemukan oleh pasukan Sandi sekalipun. Iya, walaupun kami berada di pintu masuk kerajaan Panggalo, tapi mereka tidak ada yang tahu, kecuali Ki Awu ini. Ki Awu? Maksud Kisabrang? Ki Awu ini adalah salah seorang petinggi kerajaan Panggalo. Tapi dia sudah muak dengan sikap dan tindak tanduk Batara. Sehingga dia bersama-sama yang lain akan menggulingkan Batara dari singgasana kerajaan Panggalo. Oh, begitu. Iya, Raden. Kami sudah tidak sabar lagi. Hanya kami belum punya kekuatan penuh untuk bisa menggulingkan Batara. Sehingga kami ingin bekerja sama dengan kerajaan Dharmasraya untuk maksud itu. Ya, aku sudah mendengar banyak dari Anindya. Betul, Raden. Anindya adalah salah satu andalan kami dalam rencana ini. Karena Anindya juga punya dendam tersendiri terhadap Batara. Apa dendammu terhadap Batara, Anindya? Katakan saja, Anindya. Saya tidak tahu, Raden. Saya lupa. Rupanya Anindya malu mengatakannya pada Raden. Anindya dendam karena cintanya ditolak oleh Batara. Oh, begitu. Jadi bagaimana, Raden? Apakah Raden bersedia membantu kami? Raden, kalau Raden bersedia dan bila berhasil, maka kami dari kerajaan Panggalo akan memberikan upeti yang besar kepada Raden setiap tahunnya. Tentu saja. Aku akan membantu. Seberapapun yang kalian minta. Apalagi Anindya sekarang sudah menjadi istriku. Jadi istri Raden? Ya, beberapa hari yang lalu kami melangsungkan upacara pernikahan di Tegalsari. Betul begitu, Anindya? Betul, Ki. Muka Kisabrang tampak pucat. Kasihan dia, karena dia mengharap aku yang akan jadi istrinya. Aku akan membantu kalian. Aku akan kerahkan pasukan yang aku miliki. Tidak usah seluruh pasukan kerajaan Dharmasraya. Karena kerajaan Panggalo tidak mempunyai prajurit-prajurit yang perlu ditakuti. Dalam waktu sekejap, pasti Panggalo bisa kita rebut. Terima kasih, Raden. Lalu, kapan kira-kira pasukan Raden akan datang untuk memperkuat pasukan kami di sini, Raden? Secepatnya. Anindya, ternyata kau tinggalkan aku. Padahal aku sudah akan menjadikanmu sebagai permaisuri kerajaan Panggalo. Maaf, Kisabrang. Saya terpaksa. Saya terjebak oleh Raden Wangsa. Sehingga saya tidak punya pilihan lain. Kecuali menerima jadi istrinya. Apa yang bisa kuharapkan dari dia? Kau hanya sebagai istri seorang pangeran. Tapi kalau kau jadi istriku, kau akan menjadi permaisuri kerajaan. Maaf, Kisabrang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin Kisabrang bisa mencari istri yang lebih baik dari saya. Bagaimana kalau
Raden Wangsa kemari. Siap. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-23, Perempuan di Ujung Jalan. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.